Teori belajar behaviorisme. A. Konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian sumbangsih besar kaitannya dengan belajar. Belajar menurut behavior merupakan suatu proses perubahan tingkah laku. Behavior memandang manusia dari segi lahiriah. B. Tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme. A. L. Thorndike. Thorndike merupakan salah satu pakar behaviorisme yang menggambarkan teori koneksionisme atau teori asosiasi. Teori ini merupakan teori pertama dari behaviorisme. Thorndike merupakan seorang psikolog dan pendidik berkebangsaan Amerika. Belajar menurut Thorndike merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus kaitannya dengan pikiran, perasaan, atau hal-hal yang terkait dengan alat indera, sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gagasan atau tindakan. B. Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu di setempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov, seorang pendeta. Pavlov dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. C. J.B. Watson merupakan orang Amerika yang menerapkan teori percobaan Pavlov tentang pengkondisian klasik dengan objek tikus dan seorang anak bernama Albert. Meskipun Watson tidak menghasilkan hukum-hukum dalam teori behavior, tetapi Watson ikut mengkritik metode yang hanya memusat perhatian pada perilaku saja. Kebanyakan dari karya-karya Watson adalah komparatif, yaitu membandingkan perilaku berbagai binatang. D. Clark Hull. Clark Hull merupakan salah satu tokoh behaviorisme yang berpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Hull beranggapan semua fungsi perilaku berguna untuk menjaga individu agar tetap hidup. E. B.V. Skinner. Burrhus Friedrich Skinner adalah pakar fisiologi yang lahir di pedesaan, bercita-cita menjadi seseorang penulis fiksi. Ia pernah secara intensif berlatih menulis, namun pada akhirnya ia menyadari bahwa dirinya tak memiliki bakat tersebut. Pada suatu saat, secara kebetulan ia membaca buku yang mengulas tentang behaviorismenya Watson. Ketertarikannya terhadap psikologi pun berlanjut sehingga ia memutuskan untuk belajar psikologi di Harvard University atau AS. C. Aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme cocok untuk mendapatkan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, komunikasi bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan peranan orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi pujian. D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Ahli pendidikan menyampaikan sejumlah kritik kepada teori belajar behaviorisme mengenai beberapa kelemahan yang muncul. Kritik atas kelemahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Teori ini mengabaikan pikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran dan cenderung mementingkan perilaku yang tampak. 2. Tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. 3. Tidak mementingkan pikiran dan cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Selain berpikir kritis yang muncul, tentunya ada beberapa kelebihan yang dapat dari teori belajar behaviorisme, di antaranya yaitu
1. Cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Contoh, percakapan, bahasa asing, mengetik, menari, berenang, olahraga. 2. Cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah atau pujian. 3. Dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan. 4. Membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini ada penguatan dan hukum bila dirasa perlu. 5. Materi yang diberi sangat detail. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.